Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hanun dari PWA 4C. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi dari kelompok 13, itu menganalisis dan mengatasi problem berbahasa qiraah dan kitabah. Bahasa Arab memiliki karakteristik unik yang membedakan dari bahasa lain. Keunikan ini seringkali menimbulkan tantangan bagi pelajar. Terdapat 4 pilar keterampilan utama yang harus dikuasai, yaitu istima, kalam, qiraah, dan kitabah. Kedua pilar terakhir, qiraah dan kitabah, merupakan pilar yang sangat penting dalam penguasaan aspek literasi. Qiraah berfungsi sebagai gerbang penyerapan informasi, dan kitabah menjadi media artikulasi pikiran secara tertulis. Namun, di lapangan, pembelajaran seringkali menghadapi problem linguistik yang kompleks bagi kedua aspek ini. Oke, langsung saja kita ke materi, yaitu yang pertama itu ada problem qiraah membaca. Ada beberapa hambatan atau problem yang menghambat pelajar qiraah. Yang pertama itu ada sulit membedakan huruf. Contohnya itu ada huruf sa dan shin, atau huruf ha dan kha, dan lain-lain. Yang kedua itu ada kurangnya pemahaman nahwu shorof, sehingga saat membaca kitab gundul, mahasiswa kebingungan menentukan harokat akhir kata sehingga salah memahami makna kalimat. Yang ketiga itu ada kosakata terbatas atau minimnya mufradat. Contohnya itu saat membaca artikel Arab yang banyak kata yang tidak diketahui sehingga harus sering membuka kamus. Selanjutnya ada problem kitabah atau menulis. Yang pertama itu salah menulis huruf. Yang kedua itu ada terpengaruhnya bahasa Indonesia. Contohnya itu saat menulis saya pergi ke kampus hari ini, dengan susunan yang mengikuti pola bahasa Indonesia, bukan pola bahasa Arab yang benar. Yang ketiga itu ada ide tidak runtut. Contohnya itu saat membuat paragraf bahasa Arab, kalimat pertama membahas kuliah, kalimat berikutnya langsung membahas hobi tanpa penghubung yang jelas. Dan yang terakhir itu ada solusi praktis mengatasi problem qiraah dan kitabah. Yang pertama itu untuk qiraah, metode membaca nyaring atau membaca dengan keras supaya dikoreksi oleh guru atau pembimbing. Yang kedua itu ada latihan analisis struktur. Sebelum membaca keseluruhan teks, pelajar dilatih mengidentifikasi posisi subjek dan predikat untuk menentukan harokat secara mandiri. Yang ketiga itu ada strategi skimming dan scanning. Melatih pembelajaran untuk tidak terpaku pada satu kata yang sulit, melainkan mendebak arti kata tersebut berdasarkan konteks kalimat di sekitarnya. Yang kedua itu ada solusi untuk kitabah. Yang pertama itu ada latihan dimulai dari imla, mankul atau menyalin teks tertulis, dilanjutkan ke ilma mazhur atau melihat teks sebentar lalu menutup secara tertulis. Yang kedua itu ada peta konsep. Untuk insya, sebelum menulis karangan yang jelas, pelajar diwajibkan membuat karangan ide dalam bentuk poin-poin sederhana guna menjaga alur logika yang ditulis. Yang ketiga itu ada metode koreksi. Pembelajaran sering memeriksa tulisan temannya. Hal ini sangat efektif meningkatkan fokus atau saling mengingatkan untuk
kesalahan dalam ejaan kata bahasa yang kecil. Jadi mungkin yang dimaksud dengan solusi kitabah itu ini gini aja. Jadi kita harus sering menulis diary, tapi dalam bahasa Arab. Contohnya gitu kayak kita dari bangun tidur, kita melakukan aktivitas apa, dan saat kita mau tidur juga kita tulis apa itu, kayak diary aja kecil. Tapi tulisannya tulisan bahasa Arab. Mungkin begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.